Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nisa dari kelas 12 MIPA 2 ingin membacakan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ada 3 poin yang termaksud di berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai tahun 1965. Yang pertama yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30S atau PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz vested interest, merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka enggan melepas posisi dan kedudukan yang telah diperoleh, sehingga sering menghalangi proses perubahan baik itu APRA, RMS, dan Andi Aziz vested interest. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak menerima kedatangan tentara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang termaksud dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika Serikat atau Federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian dari RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. BFO adalah Badan Musyawarah Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO di bawah kendali Belanda, namun semakin lama ia bertindak netral dan tidak hanya memihak Belanda. Pro kontak negara federal ini menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat ketidakmampuan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri komunis. Inilah poin-poin yang saya baca mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.